Ekskavasi terhadap situs Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto telah membuahkan hasil. Struktur candi yang sebelumnya terpendam di dalam tanah tepat di bawah batu yoni kini telah ditemukan. Selama 4 pekan melakukan penggalian, petugas bahkan telah menemukan 4 sisi lengkap dengan sudut dari struktur bangunan suci ini. Temuan ini tentu saja menguatkan dugaan sebelumnya bahwa struktur ini adalah bangunan suci yang diduga dibangun pada tahun 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi bersamaan dengan tahun wafatnya penguasa Majapahit yang ketiga, yaitu Tribuana Tunggadewi. Namun terlepas dari struktur candi yang telah ditemukan, ada 2 struktur yang tampak aneh. Di antaranya adalah saluran air yang berada di sisi timur dan terowongan yang ada di bawahnya. Apakah saluran air dan terowongan ini juga menjadi bagian dari struktur candi? Berikut penjelasan arkeolog dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Pak Hadi. Di timur ini sudah pernah kita lakukan ekskavasi menemukan saluran air ini. Nah, dugaan awal kita adalah merupakan saluran air. Tapi ternyata setelah kita lakukan ekskavasi total di sepanjang itu, ternyata kita menemukan lapisan lepa atau perekat dari semen. Yuk kita lihat yuk. Ini lepanya sudah semen, dan kita tahu bahwa teknik dari batu yang digunakan pada era Majapahit itu adalah kosot. Jadi hampir tidak ada space ataupun renggang antara bata di atas dan di bawahnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini sangat renggang sekali. Jadi sangat renggang. Jadi kalau kita tarik ukuran itu renggangnya bisa sampai 2 cm. Nah, ini teknik pada masa Majapahit itu umumnya yang kosot, maka ini tidak mungkin. Maka ini menginformasikan sebenarnya bahwa dimungkinkan ini susunannya sudah kemudian, ini baru dimungkinkan. Lalu ternyata diperkuat lagi di sisi baratnya sedikit ini banyak sekali runtuhan batu. Nah, inilah yang menjadi dugaan kuat kita juga. Kemungkinan besar ini adalah dibuat untuk mengantisipasi ketika dia dibangun ulang pada periode sekitar 1960-an itu, antisipasi ketika itu kalau terjadi hujan, maka air yang di dalam atau di paritan antara batu yoni itu bisa dialirkan, dikendalikan melalui saluran ini, yang kemungkinan besar itu sampai ke sawah atau keluarnya. Maka ini kami gambar sebagai data dukung. Nantinya akan kita coba buka, kita kupas untuk menunjukkan bahwa struktur andesit yang ada di timur ini memang menjadi satu kesatuan secara visual. Jadi ini saluran air, dugaan kita adalah dia sudah dibangun erat hubungannya dengan membangun kembali pada era 1960-an itu. Pak, ini modelnya seperti ada terowongan gitu Pak ya di bawahnya. Nah, untuk yang terowongan ini beberapa teman juga sempat mengutarakan, loh kok ada kanal atau terowongan di Brekahuripan. Nah, ini masih belum bisa kita pastikan, belum kita tarik interpretasinya karena batunya memang ada, cuma runtuh, roboh.
Nah, kalau kita lihat posisinya juga dia tidak presisi persis di tengah. Jadi tidak begitu persis. Makanya membuka ini sebenarnya nanti kita akan mengetahui struktur andesit itu seperti apa kalau di kedalaman sekian. Apakah dia memang ada terowongan? Harusnya ada indikasi struktur yang memang masih mengarah ke timur. Kalau dia memang interpretasinya adalah terowongan. Tapi kalau ternyata nanti setelah kita lihat dia tidak ada sedikit pun bukaan untuk lubang atau apa segala macam struktur aliran, maka kemungkinan ini merupakan runtuhan. Runtuhnya kenapa kita juga belum tahu persis, karena memang kondisi batunya saat ini masih seperti itu, jadi acak. Jadi belum sampai kita menjustifikasi apakah ini terowongan ataukah ini rusak disengaja orang mencari sesuatu atau dia memang secara alami runtuh. Jadi belum sampai menentukan justifikasi itu, baru asumsi, sekedar asumsi saja. Baru nanti setelah kita lihat kalau memang ada struktur batu yang mengarah ke timur dengan pola yang memang dia adalah rapat dan membentuk seperti pola yang disusun sejak awal nyatu dengan struktur andesit di situ, nah itu dimungkinkan memang ada terowongannya atau pengendali sistem airnya. Pak, ini kalau untuk susunan Pak, apa di bawah ini ada batu bata apa full semua andesit Pak yang bawah? Kalau yang setelah kita buka ini full, dia andesit. Ini sudah mencapai dasarnya. Sementara sampai lapisan ke-13 ini kita belum menemukan dasarnya. Jadi masih kita nanti akan lanjutkan apakah dia masih terus atau mungkin 1 atau 2 lapis lagi sudah selesai. Tapi kita tetap mempertimbangkan air, jadi mungkin nanti kita sedot dulu air untuk membantu teknis penggaliannya. Kalau untuk luasannya Pak, sudah diketemukan Pak? Kalau luasan struktur untuk sementara ini kurang lebih 16 kali 16, tapi ini bukan menjadi luasan situsnya. Jadi kita masih mengejar luasan situs selain dari bangunan utama. Kalau yang berdasarkan temuan pagar keliling ini kurang lebih 25 ini kita belum bisa juga menjustifikasi apakah memang dulu aslinya luasan ini 25 kali 25. Karena dari struktur bata penyusun untuk pagar keliling itu tidak ada yang sempurna. Semuanya rius atau pecahan yang disusun ulang. Dan susunannya pun juga teman-teman bisa lihat itu tidak rapat. Alias dia memang bergelombang dan tidak rapi. Nah, umumnya kalau dia menjadi satu kesatuan dengan bangunan utama, khususnya adalah bangunan suci, maka seluruh komponen itu pun menunjukkan berbahan atau penyusun dari bahan yang sempurna. Jadi kalau reusable sepertinya sih tidak. Makanya kita lihat dari leveling juga dia berbeda. Jadi leveling andesit ini sangat dalam, tapi leveling untuk struktur pagarnya sangat tinggi dari permukaan. Jadi masih kita telusuri di mana sih gitu secara luasan situs ya. Luasan untuk halaman utama istilahnya begitu, nanti akan kita telusuri dulu apakah dulu memang pernah ada pagar aslinya atau memang bentuknya seperti itu atau hilang terus dibikin lagi pada periode berikutnya. Jadi masih kita kejar dulu informasi itu, sembari tujuan utama kita adalah mencari struktur yang asli untuk bangunan utamanya.